Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentunya untuk kalian generasi muda Indonesia, bersama saya Faisal Fajri 63, dan tentunya kita dari podcast SMP 63 pada kesempatan siang hari ini sebuah kehormatan kita mendapatkan tamu yang istimewa, yaitu salah satu guru SMP 63 yang guru lama tentunya di 63. Tentunya silakan Pak Budi geser sini. Pak Budi Kurniawan, saya memanggil beliau itu sahabat, teman, kadang-kadang juga jadi lawan. Karena lawannya di mana? Lawan kita dengan Pak Budi itu kadang di meja pingpong. Ya, di meja pingpong kita jadi lawan. Pada kesempatan hari ini tentunya saya ingin menanyakan, apalagi kita besok hari itu akan menjelang hari guru, hari guru, dimana yang kita tahu bersama sebuah momen yang sangat istimewa. Tidak ada kesuksesan tanpa sentuhan dari guru tentunya. Oleh karena itu, ayo kita bersama, kita kenalkan, kita dengar siapa sih Pak Budi Kurniawan ini yang notabene-nya udah orang paling lama di sini. Silakan Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajri, kami hormati. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya berbicara di tempat ini. Apa yang tadi Pak Ajri katakan benar, bahwa memang guru adalah sosok yang tak tergantikan. Ini sudah terbukti dengan kenyataan per tahun 2020 awal, 2 tahun kita pandemi, bagaimana pembelajaran dengan pola jarak jauh yang tidak bertemu langsung dengan guru menyebabkan missing lost generation, di mana perubahan tingkah laku yang berubah drastis anak kita, sehingga pola bicara, pola sopan santun, dan perilaku yang tidak sesuai dengan masa mereka sebagai pengajar. Itu kita rasakan awal-awal masa pembelajaran PTM, kemudian dengan pertemuan normal, itu kita rasakan perubahan yang luar biasa. Bagaimana kita seperti anak-anak liar yang tidak mendapat sebuah pendidikan, tidak lain dan tidak bukan karena peran guru yang tidak langsung memberi teladan, memberi contoh, baik itu tingkah laku, budi pekerti, cara bicara, pembiasaan secara ideal yang dilakukan di sekolah itu tidak dilakukan, karena benteng terakhir daripada akhlak dan akhlak anak-anak adalah guru. Pak, kebayangan Pak Fajri ya, di masyarakat kita ajarkan pola-pola yang ideal tentang moralitas, tanggung jawab, integritas pada siswa-siswa kita. Tapi sementara di lingkungan luar kita lihat pola-pola pemimpin kita yang tidak mencontohkan seperti itu. Bukan hal yang nasional maju. Bagaimana tindakan polisi yang menilang dengan cara memberi uang dan sebagainya, karena tercipta seperti itu karena sistem yang tidak baik. Bagaimana orang-orang mendapat perlindungan hukum yang jelas, hukum dijual beli, mana yang punya uang mereka akan menang. Nah ini kan pola-pola yang menyebabkan anak kita terkontaminasi. Sementara mereka mendapat ajaran-ajaran moralitas yang baik di sekolah,
idealisme yang kita ajarkan di sekolah mentah dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekitar. Korupsi yang merajalela, ya, juga tuntutan memberikan fakta, yang bersalah tidak dihukum, yang benar dihukum. Nah, inilah yang tantangan kita ke depan bagi sekolah khususnya untuk terus berjuang sampai berjarak penghabisan, karena sekolah benteng terakhir kita untuk membentuk nilai-nilai idealis, pembiasan-pembiasan yang sehingga membentuk karakter yang baik buat mereka. Oke, Pak Budi. Yang lain yang dilakukan adalah di sekolah. Terima kasih. Kalau misalnya, Pak Budi di sini udah berapa tahun sih? Saya dari tahun 1997, sekitar 25 tahun ini. Iya, tentunya tidak jauh ya, tidak jauh. Jadi begini, Pak Budi, sebenarnya apa sih tolak ukur pencapaian pendidikan sekarang tentunya? Karena apalagi dengan kurikulum yang merdeka, kurikulum merdeka ini tentunya di sini banyak banget kendalanya. Kendalanya itu apalagi secara letak geografisnya SMP 63 ini luar biasa di tengah-tengah kepadatan ibu kota, dan kedua tentunya banyak masalah-masalah. Menurut Pak Budi seperti apa sih? Ya, terima kasih. Berdasarkan pengalaman saya, memang dunia pendidikan adalah dunia yang penuh tantangan, dunia yang diwajibkan untuk membentuk karakter siswa yang berintegritas, dan hal ini harus tercipta dengan adanya guru-guru yang berintegritas terlebih dahulu. Kalau guru-gurunya tidak berintegritas, tidak berakhlak mulia, tidak mungkin akan menciptakan siswa-siswi yang kita harapkan. Ada anak yang jaga dulu biar anak nggak rame, ada office yang jaga. Oke, Pak Budi, tanggapan untuk ini pencapaian tentunya pencapaian ilmu yang selama ini telah diajarkan ya dari ini, apalagi dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, tentunya ini guru pasti memiliki target sampai ada di mana. Dan kedua, tadi yang saya sampaikan secara letak geografisnya SMP 63 itu di tengah-tengah padatnya ibu kota, dan 63 itu masuk dalam kawasan kecamatan terpadat di Asia. Nah, tentunya sebagai seorang guru tentunya pasti memiliki tantangan yang luar biasa. Itu seperti apa, Pak? Ya, Pak Baca, terima kasih. Memang sebagai guru kita dituntut untuk siap dalam segala kondisi apapun. Apalagi sistem sekarang itu tidak lagi mengajarkan sekolah-sekolah unggulan. Jadi artinya bakal bahan ajar anak-anak itu semua relatif homogen, sama. Oh, jadi nggak ada tidak lagi sekolah unggulan, unggulan. nggak ada lagi. Jadi Tapi tidak SSN nggak ada lagi. nggak ada lagi. Di DKI ini udah demikian samaratakan kemampuan siswa yang masuk ke sekolah baik tingkat SMP maupun SLTA itu semua relatif sama, seimbang. Termasuk di kelas. Di kelas tinggal pengaturan sekolah, mungkin ada dibikin kelas unggulan atau tidak, tapi intinya bahan dasar anak-anak di setiap sekolah itu relatif homogen, sama. Jadi disinilah sebenarnya peluang buat guru-guru membuktikan bahwa kita ciptakan, kita bentuk siswa-siswa yang unggul, ya, itu bisa kita buktikan sekarang karena tantangannya relatif sama. Beda kan kalau dulu itu ada sekolah standar nasional, sekolah bilingual dengan pembiayaan yang besar, kelas unggulan, siswa-siswa yang orang kaya mampu masuk ke sana semua, relatif orang yang pintar ke sana semua. Ya enaklah guru-guru yang ngajar di sana. Dengan cara yang mudah dia akan membentuk anak-anaknya sudah mandiri. Mereka les, ya karena banyak uang, ya mereka lebih
relatif berhasil, lebih relatif menguasai bidangnya ya karena kemampuan yang lebih tinggi dibanding sekolah-sekolah reguler seperti SMP 63 yang dari dulu. Memang oleh reguler tadi saya disampaikan bahwa lingkungan ya pengaruh juga lingkungan. Kalau apalagi kita disebutkan tadi lingkungan terkumus Asia Tenggara yang saya tahu terpadat Asia Tenggara, otomatis ya kalau kita percobaan dengan tikus misalkan mereka hidup di komunitas yang padat dengan yang nggak padat, itu udah ketahuan sikap karakter tikus itu akan berubah. Itu udah percobaan ilmiah. Manusia juga pasti begitu, dengan kepadatan penduduknya, dengan tingkat sosial yang relatif rendah, itu akan tingkat stres, tingkat kemampuan kenyamanan sebagainya, itu pasti mempengaruhi dunia pendidikan, termasuk mempengaruhi hasil pendidikan anak. Pak Budi ini kan sebagai wakil kesiswaan ya, tentunya kesiswaan. Ini adalah yang membawai kesiswaan ya, tentunya sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan. Pasti banyak pencapaian, prestasi-prestasi. Ada dua sisi mata ya yang kita bisa lihat secara prestasi, dan tentunya ya mohon maaf tanda kutipnya gitu loh. Pasti mungkin ada siswa ada kenakalannya. Tapi untuk prestasinya seperti apa sih 63 ini? Memang bidang pendidikan itu, bidang kesiswaan khususnya, kita menangani misalkan adalah guru BK ya. Guru bimbingan konseling itu adalah di bawah kewenangan dari kesiswaan. Karena BK adalah badan atau lembaga di bawah kesiswaan yang akan bertujuan untuk mengembangkan bakat siswa, menyalurkan bakat siswa, sekaligus mengontrol ya kegiatan-kegiatan siswa. Itu satu. Kemudian juga beberapa kegiatan dari kesiswaan yang akan membentuk karakter siswa. Di kita ada pembiasaan-pembiasaan yang luar biasa banyaknya, seperti kita adakan untuk membina akidah, membina kepercayaan dia kepada Tuhan Yang Maha Esa, agama mereka, maka kita adakan pembinaan baik itu Islam, Kristen, Buddha, kayak yang kita lihat bersama ya tentunya. Dari agama Kristen ini kan rokrisnya Pak ya. Di sini di bawah naungan Bu siapa? Bu Sandra ya, di Bu Sandra tentunya kita sambil berbarengan ya. Jadi berbarengan ada kegiatan agama, nggak masalah. Itu adalah untuk sebagai penopang untuk anak untuk lebih memiliki akhlak mulia tentunya. Karena tantangan ke depan kalau menurut saya itu ada 3 hal yang harus dikuasai oleh siswa. Ya, pertama ini menyangkut kehidupannya sampai seumur hidup. Ada 3 hal yang harus mereka kuasai. Satu, pelajaran agama. Karena agama ini membawa implikasi kepada kehidupan moralitas, guidance atau petunjuk di dunia maupun akhirat. Ini dibawa seumur hidup sampai dia lahir dan meninggal. Kedua, kemampuan berbahasa. Karena kita sudah mengglobal. Sekarang saja kalau kita ketahui bahwa ke depan nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak laku. Dulu misalkan kamera itu laku keras, sekarang kamera bangkrut, mesin tik bangkrut karena sudah computerized. Nah TV sekarang udah mulai bangkrut, nanti TV bisa hilang ke depan. Nah ini gambaran saya ke depan, karena nanti larinya ke sekarang yang dunia entertainment, YouTube lah, Instagram, WA, apalagi Twitter dan sebagainya, luar biasa. Jadi orang lagi tidak melihat TV, nanti iklan-iklan lari kemana? Ya lari ke YouTube ini. Jadi kedepannya luar biasa tantangan ke depan. Makanya bagus kalau misalkan bulan 3 mulai nanti tahun anggaran 2023 itu akan mendirikan ekspor yang berhubungan dengan broadcast, dan media multimedia. Ini tapi begini Pak Budi, harus ke depan. Pasti di sini. Yang satu yang ketiga, masih ada ya. Yang ketiga bahasa ya. Kemampuan bahasa juga harus dikuasai, dan yang ketiga kemampuan teknologi. Jadi kalau anak beragama kuat,
kemudian bahasanya kuat, teknologi kuat, ini akan sukses. Nah, orang yang nggak menguasai tiga ini ya keleleran. Iya. Tapi kalau mereka menguasai tiga ini, insya Allah mereka punya bekal yang depan untuk kuat di masa depan dan bersaing di masa depan. Iya. Iya. Jadi saya ingat ya, yang terakhir adalah teknologi tadi. Sekarang itu kan namanya dengan perang modern. Pemenangnya dalam peperangan itu adalah yang menguasai teknologi mapan atau menteri. Pak Budi begini, adakah saya melihat di sini banyak banget banyak piala. Piala-piala ini dari mana sih? Dari mana itu, Pak? Tadi kita tambahkan ya, di samping pembiasaan-pembiasaan di bidang keagamaan, kita juga adakan pengembangan prestasi akademik dan non akademik. Pengembangan non akademik, kalau akademik itu mungkin kemampuan daripada anak-anak dalam prestasi di bidang ilmu pengetahuan, sains, matematik, bahasa, dan yang berhubungan dengan mata pelajaran. Tapi juga ada yang namanya penunjang, yaitu prestasi non akademik, karena sistem penilaian ya di era sekarang itu yang kita dalam Sidanira itu, yaitu tidak ada lagi sekarang penentu anak diterima di sekolah yang lebih tinggi itu melalui jalur UN, standarnya 4 mapel, karena dianggap itu tidak adil, karena kemampuan anak-anak itu tidak hanya sifat akademik tapi juga non akademik. Nah sekarang dikembangkan aturan itu sehingga penilaian non akademik itu dimasukkan ke dalam penilaian sistem dan penerimaan siswa baru. Nah jadi dituntut kesiswaan untuk mengembangkan bakat di bidang-bidang lain khususnya non akademik. Alhamdulillah di SMP 63 jangan kaget kita mempunyai 12 ekskul dalam bidang non akademik. Oh, Nah, itulah tapi tujuan. juara-juaranya ada ya? Nah, inilah yang akan saya buktikan bahwa alhamdulillah kita punya ekskul unggulan, misalkan yang memang dari dulu tradisi kita juara, misalkan ekskul silat, Oh, silat. Yang baru-baru ini judo baru tapi berkembang. silat juara-juara berapa aja? Silat itu kita sampai tingkat nasional pernah. Tingkat nasional. Pernah. Kemudian juga karena mungkin karena pandemi ya kemarin, maka memang itu sangat berpengaruh juga pada sekolah-sekolah termasuk sekolah 63, karena pembinaan kesiswaan itu yang seperti terputus ya, sehingga kita mencari bibit-bibit baru itu dari awal. Memang ini cukup berat, ini adalah tantangan yang besar buat kita, buat para pelatih dan pembina ekskul. Ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kemudian kehidupan normal kembali, kegiatan lomba-lomba kerap mulai diselenggarakan secara berkala. Ya alhamdulillah kita sudah mendapat beberapa, terutama tadi cabang silat, cabang judo itu sudah mengalahkan. Iya. Oke, tentunya terima kasih banget Pak Budi. Nanti lain saat, lain waktu kita akan mewawancarai lagi ya tentang kenapa. Saya dengar langsung dari Pak Budi, 63 itu salah satu penyumbang generasi yang akan datang tentunya biar Indonesia lebih hebat dan lebih maju. Terima kasih Pak Budi ya. Sama-sama Pak Majri.